Salam olahraga Jabar Hat-Trick. Bersama saya Dwiki Darmawan pada podcast Jawara Koni Jabar. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang bersama atlet biliar Jawa Barat, Teh Noni Kristianti. Halo Teh. Halo. Apa kabar? Hai. Sekarang kesibukannya ngapain nih Teh? Sekarang kan kebetulan lagi platda untuk persiapan PON. Yang pastinya latihan sama latihan fisik juga dari hari Senin sampai Minggu. Kalau untuk istirahatnya lebih ke tentatif di hari Minggu sih gitu. Jadi untuk sekarang full seminggu latihan untuk PON. Mungkin di hari Minggunya yang lebih santai. Tapi selain kesibukan Teteh sebagai atlet nih Teh, ada nggak sih kesibukan lain atau di bulan-bulan ini khusus untuk PON gitu? Enggak, udah benar-benar lagi fokus di platda ini untuk PON. Untuk persiapan di PON ada kendala atau enggak sih Teh? Alhamdulillah lancar-lancar aja sih semuanya. Udah dari Popsi Jawa Barat udah dibikin program sedemikian rupa gitu. Jadi udah tinggal ikutin arahan pelatih aja. Udah dari bulan apa nih Teh? Januari. Bulan Januari. Untuk Teteh sendiri sebagai atlet biliar, ini tuh hobi Teteh atau emang nggak sengaja jadi atlet biliar? Kebetulan main biliar tuh dari umur 10 tahun, waktu kelas 5 naik kelas 6 SD. Waktu itu orang tua punya kantin di biliar. Terus kebetulan waktu itu ketua pengprovnya, owner dari biliarnya itu. Terus aku disuruh iseng-iseng latihan sampai akhirnya ikut seleksi Porda lolos, terus sampai ke Jurnas, sampai PON, sampai SEA Games gitu. Jadi awalnya cuman iseng aja sih, tapi alhamdulillah. Jadi awalnya karena emang punya tempat latihan kayak gitu ya Teh, suka lihat-lihat. Iya, ada kantin di biliar orang tua gitu. Untuk perjalanan nih Teh, perjalanan dari Teteh kelas 5 SD yang awalnya cuma lihat doang, terus diajakin jadi main biliar, sampai ke kalau di tingkat SD, SMP gitu kan ada Popwil mungkin ya Teh. Itu gimana Teh? Oh iya, waktu itu sempet ada Pop Kota sih, kan olahraga pelajar kan. Cuman justru aku bukan Pop Kota dulu, malah Porda dulu. Terus langsung ke Porda. Olahraga biliar kan waktu itu belum kayak olahraga lainnya yang udah ada Pop Kotanya gitu. Kalau sekarang alhamdulillah biliar lagi naik nih, lagi booming. Jadi se-Indonesia nih lagi banyak banget bibit-bibitnya. Lagi banyak atlet-atlet Porda, atlet-atlet biliar. Yang latihan biliar. Kesan Teteh waktu jadi atlet gimana sih Teh? Kan jadi atlet pasti ada ngalamin masa pahitnya atau masa manisnya. Boleh diceritain sedikit nggak Teh? Pastinya bangga sih, suatu kehormatan kan, kayak sekarang aja platda bela provinsi gitu. Waktu itu sempat SEA Games juga bela merah putih gitu, suatu kebanggaan juga sih. Nah untuk karena aku awam juga ya Teh, kalau lihat biliar tuh kan kayak cuma sadap-sadap gitu Teh. Ada cedera-cederanya nggak sih? Cedera sih enggak sih menurutku ya. Tapi apapun bisa aja, kayak mungkin kalau biliar kan lebih ke kayak nunduk gini kan. Kayak nunduk ini mungkin karena kita main seharian gitu, bisa jadi kaki kan pegel, ini pinggang gitu. Makanya dibantu sama latihan fisiknya. Apa sih yang ngeyakinin Teteh bahwa kayaknya Teteh bisa jadi atlet nih di sini? Nggak dipungkirin semuanya berawal dari karena memang ada hadiahnya kan. Kayak kita main Porda aja kan kita ada terima bonus ketika kita juara, makanya dari situ semangat. Jadi bisa dijadiin profesi yang berpenghasilan, hobi yang dibayar gitu. Untuk biliar sendiri apa aja sih Teh kendala-kendala jadi atlet biliar tuh? Selama yang Teteh alami gitu. Kendalanya mungkin kalau lagi nggak platda gini, kan kita bisa hidup normal nih, bangun pagi, tidur cepet gitu. Mungkin kalau lagi nggak platda kita tuh lebih ke mau nggak mau ngikutin ke jam biliar kan. Jam biliar lebih ke sore sampai malam gitu, jam tidurnya aja paling. Nah, yang paling berkesan menurut Teteh kejuaraan di nasional ini apa sih Teh yang menurut Teteh kayak wah
kok bisa ya gitu? Atau emang udah mempersiapkan semuanya jadi udah kebayang gitu bakal juara? Yang paling berkesan sih SEA Games ya. SEA Games. SEA Games waktu itu alhamdulillah dapat medali perak double main sama ada Kak Ifat. Apalagi nih kedepannya yang bakal Teteh capai atau yang belum Teteh capai tapi ingin dicapai? Kalau untuk saat ini, kalau tahun ini aku lagi fokus untuk PON dulu aja, bener-bener untuk PON gitu. Jadi untuk tahun ini difokuskan untuk di PON. Cerita terkait SEA Games, berarti aku pingin nanya nih Teh, terkait Pelatnas, udah ke beberapa kejuaraan sama beberapa negara sih yang pernah Teteh laluin? Kalau Pelatnas sih SEA Games kemarin baru 1 kali ya, 2019 di Filipina. Kalau untuk kejuaraan di luar, aku paling pernah ikut di China, di Taiwan, di Singapura, di Jepang, kemarin terakhir di Arab. Di Arab? Iya, di Riyadh. Ternyata sudah memang malang melintang gitu di kancah internasional. Untuk kayak aku nih Teh, awam, kan aku juga dari kecil pernah nih cita-cita pengen jadi atlet, tapi terhalang kayak rasa malas gitu. Bisa ini nggak Teh, maksudnya kayak ada pesan-pesan untuk teman-teman yang bahkan dari usia-usia belia kan sekarang banyak, apalagi udah masuk SMA nih agak malas kayaknya latihan, itu ada nggak sih pesan-pesan kayak gitu Teh? Iya, kalau benar-benar mau jadi atlet, artinya kan kita punya tujuan nih, kita mau jadi atlet profesional gitu. Jalaninnya dengan sungguh-sungguh gitu, dengan serius, sehingga nggak buang waktu gitu. Jadi waktu yang kita pergunain itu benar-benar bermanfaat. Rasa malas itu pasti setiap manusia aku rasa pasti ada ya. Ada. Dan itu berat banget kan, ngelawan malas itu, ngelawan berdiri sendiri. Itu harus dilawan. Boleh minta nggak sih Teh kayak motivasi untuk teman-teman atlet yang yang baru mulai, yang baru berproses, untuk pada akhirnya nggak menyerah dan bisa terus berjuang? Semangat, jangan nyerah, jangan buang-buang waktu kalau emang bener-bener mau serius. Yang penting semangat dan jangan pernah menyerah. Iya. Karena kegagalan kan bukan suatu akhir dari segalanya. Akhir dari segalanya. Ketika kita menyerah, baru itu akhir dari segalanya. Berikut teman-teman bincang singkat saya bersama atlet biliar Teh Noni Kristianti. Yes. Dan sebelum kita tutup, kita tuh dari Jabar sendiri punya jargon. Iya. Yang ketiga ini Teh, ada jargonnya Jabar Hat-Trick. Jadi nanti kalau aku bilang salam olahraga Jabar Hat-Trick. Terima kasih tapi sebelumnya ya Teh udah mau berbincang-bincang di YouTube kita di podcast Jawara Koni Jabar. Salam olahraga Jabar Hat-Trick. Terima kasih ya Teh.